Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Agung Prasetyon dan saya sendiri Ilham Maulana akan menjelaskan materi perkuliahan sistem operasi mengenai security dan privacy. Untuk materi pertama yaitu bab chapter 14 yang judulnya protection. Oke, kita masuk ke poin pertama, goals of protection. Sebagai sistem komputer yang telah menjadi lebih canggih dan meresap dalam aplikasi, kebutuhan untuk melindungi integritas dari sistem operasi itu juga telah berkembang juga seiring dengan teknologi yang lebih canggih. Protection di sini awalnya itu dipahami sebagai tambahan untuk sistem operasi multiprogramming, sehingga pengguna dapat dengan aman untuk berbagi ruang seperti directory file dan penyimpanannya. Nah, peran pelindung di sini yaitu yang pertama untuk mengatur resource-resource yang ada. Lalu ada yang dari pengguna, ada juga yang software untuk melindungi OS-nya langsung. Next. Seringkali prinsip panduannya ini seperti dalam desain sistem operasi ada memiliki prinsip hak istimewa kecil, yaitu fungsinya untuk mengimplementasikan fitur, program, panggilan sistem, dan struktur datanya. Prinsip panduannya ini yang pertama untuk prinsip panduan yang telah teruji waktu yang digunakan untuk perlindungan, yaitu menghasilkan kerusakan minimum dan memungkinkan kerusakan minimum itu dilakukan. Dengan meluapnya buffer dalam daemon system dapat menyebabkan proses daemon itu gagal. Misalnya, tetapi seharusnya tidak mengizinkan kode. Nah, mekanisme itu yang disebut mekanisme untuk aktif dan non-aktif. Jika mekanisme itu aktif, maka jika ada kesalahan eksekusi kode akan dibatalkan, dan jika itu non-aktif, dia akan lanjut prosesnya walaupun ada kesalahan kode. Next. Untuk yang poin ketiga, domain of protection. Yang dimaksud dalam objek dari domain of protection ini ada dua tipe jenis objek. Yang pertama untuk hardware atau perangkat keras seperti CPU, memori, printer disk, dan tape drive. Dan untuk objek yang perangkat lunak atau software yaitu seperti file dan program. Nah, untuk objek-objek ini memiliki nama-nama unik untuk membedakannya dari semua objek lain yang ada di dalam sistem. Dan masing-masing ini hanya dapat diakses melalui operasi yang terdefinisi dengan baik dan bermakna. Untuk suatu proses itu harus diizinkan untuk mengakses hanya sumber daya yang memiliki otoritas atau sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan prosesnya. Next. Lanjut ke domain structure. Untuk memfasilitasi skema yang baru saja itu, yang domain of protection, sebuah proses beroperasi dalam domain perlindungan yang menentukan sumber daya yang dapat diakses oleh proses. Kemampuan untuk menjalankan operasi itu pada suatu objek juga disebut dengan hak akses. Nah, untuk contoh yang pertama bisa kita ambil Unix. Unix, dalam sistem operasi Unix, domainnya itu dikaitkan dengan pengguna. Mengganti domain sama saja dengan mengganti identifikasi pengguna untuk sementara. Perubahan ini dilakukan melalui sistem file. Yang pertama itu untuk identifikasi pemilik dan bit domain, biasa juga dikenal dengan bit situate, dikaitkan dengan setiap file. Nah, ketika bit situate ini aktif, user menjalankan file tersebut
Dan jika itu tidak aktif, ID pengguna pun tidak akan berubah. Nah, untuk metode ini sebenarnya kurang fleksibel dibandingkan yang digunakan di Unix. Untuk contoh yang kedua, Multics. Di Multics ini diatur secara hierarkis ke dalam struktur seperti cincin. Setiap ring atau cincin memiliki koresponden dengan satu domain saja. Nah, di ring ini diberi nomor dari 0 sampai 1. Dan di Multics ini memiliki beberapa ruang segmen, di antaranya ruang segmen untuk file yang dikaitkan dalam satu ring. Dan lalu mencakup 3 bit untuk proses seperti read, write, dan execute. Nah, lalu ada akses matrix. Akses matrix ini adalah model umum untuk jenis-jenis perlindungan. Baris berarti sama dengan domain dan untuk kolom sama dengan objek. Setiap entry dari matriks itu memiliki satu set hak akses. Matriks akses ini menyediakan mekanisme yang tepat untuk mendefinisikan dan menerapkan kontrol yang ketat untuk hubungan statis maupun dinamis antara proses dan domain. Lalu ada implementation of the access matrix. Kita di sini akan membahas tentang global table, access list for object, capability list for domain, dan alloc key mechanism. Nah, untuk global table ini adalah implementasi paling sederhana dari access matrix yang terdiri dari satu set rangkap 3 berurutan. Misal suatu proses ini dijalankan pada suatu domain, dia mencari sebuah global table. Jika ditemukan, operasi dilanjutkan. Begitu juga sebaliknya, jika tidak ditemukan global table, operasi tidak dilanjutkan. Lalu access list for object. Setiap kolom dalam matriks ini dapat diimplementasikan sebagai daftar akses untuk satu objek. Daftar yang dihasilkan untuk setiap objek ini terdiri dari pasangan terurut yang mendefinisikan semua domain dengan satu set hak akses yang tidak kosong untuk objek tersebut. Lalu capability list for domain. Nah, di sini daripada untuk mengalokasikan semua kolom dalam matriks akses dengan objek sebagai daftar akses, di sini dapat mengasosiasikannya setiap baris dengan domainnya. Daftar kemampuannya pun untuk domain ini adalah daftar objek bersama dengan operasi yang diizinkan pada objek tersebut. Suatu objek tersebut sering diwakili dengan nama fisik atau address yang disebut dengan capability itu. Lalu untuk alloc key mechanism, dan di sini ini gabungan antara kedua yang tadi, yang gabungan antara access list dan capability. Di sini setiap objeknya itu memiliki daftar pola bit yang unik. Itu disebut dengan key. Demikian pula untuk setiap domain ini memiliki daftar pola bit unik yang disebut dengan key. Proses yang dieksekusi dalam domain ini dapat mengakses objek hanya jika domain tersebut memiliki key yang cocok dengan salah satu objek key. Lalu comparison atau perbandingan antara 4 yang tadi. Yang pertama global table, yaitu mekanisme yang paling sederhana. Access list ini dia langsung berhubungan dengan pengguna, sementara capability list tidak langsung berhubungan dengan pengguna. Dan alloc key ini seperti gabungan antara akses dan capability. Nah, untuk akses control, Solaris 10 itu salah satu sistem operasi yang
masih dikatakan golongan tingkat rendah. Nah, di sini Solaris 10 ini memajukan perlindungan dalam sistem operasi secara eksplisit dengan menambahkan prinsipal atau hak akses istimewa itu. Nah, hak akses istimewanya itu adalah hak untuk menjalankan panggilan sistem atau menggunakan opsi dalam panggilan sistem tersebut, seperti membuka file dengan akses tulis. Lalu revocation of access right. Di dalam sistem perlindungan yang dinamis, terkadang kita mungkin perlu mencabut akses ke objek yang dibagikan oleh pengguna user. Misalnya di sini immediate versus delay. Nah, apabila pencabutannya terjadi secara segera atau ditunda, jika pencabutannya ditunda, apakah bisa mengetahui kapan akan dilakukan penundaannya itu untuk selective versus general? Ketika hak akses ke suatu objek itu dicabut, apakah itu mempengaruhi untuk semua user dan partial versus total? Dapatkah satu subset hak yang terkait dengan suatu objek dicabut? Apakah semua hak akses untuk objek ini juga dicabut? Lalu untuk temporary versus permanen, jika satu hak akses itu dicabut secara permanen, artinya yang dicabut ini tidak pernah akan tersedia lagi atau dapat dicabut hak aksesnya dan kemudian diperoleh kembali. Next. Untuk capability based system, di sini kita mengambil dua contoh. Yang pertama Hydra, lalu Cambridge Cap System. Untuk Hydra itu sendiri adalah sistem berbasis kemampuan atau capability yang mencakup hak yang ditentukan sistem dan hak yang ditentukan oleh pengguna. Operasi pada objek ini didefinisikan secara prosedural. Prosedur yang diimplementasikan operasi semacam itu sendiri merupakan bentuk objek dan mereka itu diakses secara tidak langsung. Nama-nama prosedur yang ditentukan pengguna ini harus diidentifikasikan ke sistem perlindungan jika ingin berurusan dengan hak yang ditentukan oleh pengguna. Ketika sebuah objek dibuat, nama-nama operasi yang didefinisikan pada objek tersebut menjadi auxiliary right. Untuk contoh yang kedua, Cambridge Cap System. Di sistem Cambridge of System ini memiliki dua jenis kemampuan. Yang pertama, data capability, dan yang kedua, software capability. Untuk data capability ini untuk provide seperti read, write, dan execute terhadap suatu objek. Untuk software capability ini untuk melindungi tetapi tidak menginterpretasikan antara cap microcode. Software capability ini terinterpretasi untuk melindungi privilege dan possible written dari aplikasi programmer. Next. Untuk yang terakhir, language based protection. Seiring dengan berkembangnya sistem operasi, sistem proteksi juga menjadi lebih kuat dan juga menjadi lebih spesifik dan terspesialisasi. Nah, untuk menyempurnakan perlindungan ini lebih jauh, diperlukan penyerahan kemampuan perlindungan ke tangan masing-masing pemrograman. Sehingga kebijakan perlindungan dapat diimplementasikan pada tingkat aplikasi, yaitu untuk melindungi resource atau sumber daya dengan cara yang diketahui untuk aplikasi tertentu dan tidak diketahui untuk operasi lebih umum. Jadi terfokuskan pada aplikasi tertentu. Next.
Lalu untuk compile based enforcement, di dalam pendekatan ini itu berbasis dengan compiler. Untuk penegakan perlindungannya, program secara langsung menentukan apa yang perlu dilindungi atau apa yang perlu ya kita lindungi untuk sumber daya yang berbeda pada saat sumber daya itu dideklarasi. Nah, pendekatan untuk base compiler ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, kebutuhan untuk perlindungan itu hanya dinyatakan sebagai lawan dari panggilan prosedur yang kompleks. Yang kedua, persyaratan perlindungan dapat dinyatakan secara independen dari dukungan yang diberikan oleh operating system tertentu. Untuk sarana penegakannya ini tidak perlu disediakan langsung oleh pengembang operating system. Bisa juga seperti langsung dari aplikasinya tersebut. Untuk notasi deklaratifnya ini merupakan hal yang wajar karena hak aksesnya itu berkaitan dengan konsep tipe data. Next. Lalu ada protection in Java. Nah, Java sendiri itu dirancang sejak awal untuk beroperasi di lingkungan yang terdistribusi, di mana kode akan dieksekusi dari berbagai sumber terpercaya. Akibatnya, mesin virtual Java atau JVM menggabungkan banyak mekanisme perlindungan. Ketika sebuah program Java berjalan, itu memuat sebuah kelas secara dinamis sebagai tanggapan atas permintaan untuk program jalan itu untuk membuat instance object dari tipe tertentu. Lalu karena setiap kelasnya itu dimuat, itu ditempatkan ke dalam suatu domain protection yang secara terpisah. Lalu ada call stack, yaitu ketika permintaannya dibuat untuk mengakses sumber daya terbatas yang ada di dalam Java, seperti membuka local file, beberapa proses pada call stack ini harus secara khusus menegaskan hak istimewa untuk melakukan operasi. Nah, pada dasarnya metode ini bertanggung jawab atas akses yang dibatasi. Secara alami, metode ini harus menjadi bagian dari kelas yang berada pada domain protection yang mencangkup kemampuan untuk operasi yang diminta. Next. Nah, mungkin cukup sekian materi dari bab protection, lalu untuk bab security akan dilanjutkan oleh teman saya, Agung Prasetya. Oke, selanjutnya yaitu chapter 15, bab security. Di bab ini kita akan mengetahui kenapa sistem tidak efektif jika autentifikasi pengguna terganggu, atau mungkin di program itu dijalankan oleh pengguna yang tidak berwenang atau unauthorized user. Judul pertama yaitu security problem atau masalah yang dihadapi oleh masalah security. Problem security biasanya didapat dikategorikan sebagai hal yang disengaja ataupun tidak sengaja. Lebih mudah melindungi dari penyalahgunaan daripada penyalahgunaan yang berbahaya. Untuk sebagian besar mekanisme perlindungan ini adalah inti dari perlindungan dari kecelakaan. Jenis-jenis pelanggaran yang bisa terjadi di security ini yaitu yang pertama itu adalah breach of confidentiality. Ini mana pelanggaran ini melibatkan pembacaan data yang tidak sah atau pencurian informasi lebih tepatnya. Biasanya pelanggaran ini merampas kerahasiaan dari user sebagai tujuan penyusupnya. Kemudian ada breach of integrity. Breach of integrity ini merupakan pelanggaran yang melibatkan dengan memodifikasi data yang tidak sah. Kemudian ada breach of availability. Pelanggaran ini melibatkan penghancuran data yang tidak sah dengan beberapa cracker lebih suka mendatangkan malapetaka dan mendapatkan status hak dan membual daripada keuntungan finansial. Kemudian ada thief of service. Pelanggaran ini melibatkan penggunaan sumber daya yang tidak sah. Misalnya, seorang penyusup
dapat menginstal daemon atau sebuah program yang harmful pada sistem yang bertindak sebagai server file, sehingga dia mendapatkan file-file dari sistem yang diterobosnya. Kemudian yang terakhir ada denial of service. Denial of service ini merupakan pelanggaran yang melibatkan pencegahan penggunaan sistem yang sah. Serangan ini terkadang terjadi secara tidak sengaja, dikarenakan worm internet asli berubah menjadi serangan DOS ketika bug gagal menunda penyebaran yang cepat. Kemudian ada program threads. Program threads ini dapat diartikan sebagai sebuah program yang ditulis oleh seorang cracker untuk membajak keamanan atau untuk mengubah perilaku proses yang normal. Misalnya, meskipun berguna untuk masuk ke sistem tanpa otoritas, jauh lebih berguna untuk meninggalkan daemon pintu belakang atau backdoor yang memberikan informasi atau memungkinkan akses mudah bahkan jika exploit yang asli dapat diblokir. Jenis-jenis program threads ini yaitu yang pertama adalah Trojan Horse. Trojan Horse adalah sebuah perangkat lunak yang berbahaya yang dapat merusak sebuah sistem atau jaringan. Tujuan dari Trojan Horse ini adalah memperoleh informasi dari target, seperti password, kebiasaan user yang tercatat dalam sistem log, data, dan lain-lain, dan juga mengendalikan target. Kemudian ada trapdoor. Trapdoor adalah sebuah perancang program atau sistem yang memungkinkan meninggalkan sebuah hole di perangkat lunak yang hanya dapat digunakan oleh yang menaruh trapdoor tersebut. Jenis pelanggaran keamanan ini ditampilkan dalam film War Games. Kemudian ada Logic Bomb. Logic Bomb dapat dipertimbangkan sebagai sebuah program yang memulai insiden keamanan hanya dalam keadaan tertentu. Logic Bomb ini akan sangat sulit diidentifikasi karena dalam operasi normal tidak akan ada lubang keamanan. Namun ketika serangkaian parameter yang telah ditentukan terpenuhi, lubang keamanan akan dibuat. Kemudian ada serangan dari program test atau stack dan the buffer overflow. Jenis serangan ini adalah cara paling umum bagi penyerang di luar sistem pada jaringan ataupun koneksi dial-up untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem target. Pada dasarnya, serangan ini mengeksploitasi bug dalam sebuah program. Bug dapat berupa kasus sederhana dari pemrograman yang buruk, di mana programmer mengabaikan batas kode yang memeriksa bidang input tersebut, sehingga beberapa cracker dapat memanfaatkan sebagai jalur masuk ke sistem kita. Kemudian ada System and Network Threats. Ancaman program biasanya menggunakan kerusakan dalam mekanisme perlindungan sistem untuk menyerang program. Hal ini terjadi sebaliknya ketika sistem dan jaringan terlibat. Ancaman sistem dan jaringan menciptakan situasi di mana sumber daya sistem operasi dan file pengguna akan disalahgunakan oleh siapapun yang masuk tanpa izin dari pengguna. Jenis-jenis dari threads ini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu worms. Worms adalah sebuah proses yang menggunakan mekanisme spawn dengan menggunakan dirinya sendiri. Worm ini sering memunculkan salinan diri sendiri menggunakan sumber daya sistem dan mungkin mengunci semua proses lainnya. Kemudian ada port scanning. Dapat dikatakan port scanning ini bukanlah serangan melainkan sarana bagi cracker untuk mendeteksi kerentanan sistem untuk diserang. Port scanning biasanya dilakukan secara otomatis dengan melibatkan alat yang mencoba membuat koneksi dari TCP/IP ke port tertentu atau rentan port. Kemudian ada denial of service. Denial of service tidak ditujukan untuk mendapatkan informasi atau mencuri sumber daya, melainkan untuk mengganggu pengguna sistem atau fasilitas yang sah. Sebagian besar dari serangan seperti ini melibatkan sistem yang tidak ditembus penyerang, menunjukkan serangan yang mencegah penggunaan sah seringkali lebih mudah daripada membobol mesin atau fasilitas.
Kemudian ada judul kriptografi as a security tool, atau kita menggunakan kriptografi sebagai keamanan. Ada banyak pertahanan terhadap serangan komputer, mulai dari metodologi hingga teknologi. Alat terluas yang tersedia untuk perancang dan penggunaan sistem saat ini adalah kriptografi. Pada bagian ini kita akan membahas kriptografi dan penggunaannya dalam keamanan komputer. Salah beberapa tipe keamanannya yaitu ada seperti encryption. Dari encryption ini ada juga beberapa jenis yang bisa kita pakai ketika menyerangnya, yaitu seperti symmetric encryption, asymmetric encryption, authentication, atau key distribution. Adapun jenis penerapan kriptografi yang lainnya yaitu seperti penerapan dari SSL. SSL 3.0 adalah protokol kriptografi yang memungkinkan dua komputer berkomunikasi dengan aman, yaitu sehingga masing-masing dapat memutasi pengirim dan penerima pesan satu sama lain. Kemudian ada user authentication. Sistem proteksi bergantung pada kemampuan untuk mengidentifikasi program dan proses yang sedang dijalankan, yang pada gilirannya bergantung pada kemampuan untuk mengidentifikasi setiap pengguna dari sebuah sistem tersebut. Pengguna biasanya mengidentifikasi diri dengan beberapa cara. Umumnya, autentifikasi pengguna didasarkan pada satu atau dua atau lebih dari 3 hal, seperti kepemilikan pengguna atas sesuatu atau key atau card, pengetahuan pengguna tentang sesuatu, atau mengidentifikasi penggunaan dan kata sandi, atau atribut pengguna, sidik jari, pola retina, atau tanda tangan. Jenis-jenis user authentication ini seperti ada password vulnerability, securing passwords, one-time passwords, atau biometrics. Password seperti yang kita tahu merupakan pendekatan paling umum untuk mengautentikasi identitas pengguna. Ketika pengguna mengidentifikasi diri dengan ID pengguna atau nama akun, dia akan diminta dengan kata sandi. Jika kata sandi yang diberikan pengguna cocok dengan kata sandi yang disimpan dalam sistem akan mengasumsikan bahwa akun yang sedang diakses adalah akun pemilik dari akun tersebut. Begitu juga sebaliknya. Jika sandi yang diberikan gagal, berarti sistem akan menolak siapapun mencoba masuk ke akun tersebut. Kemudian ada password vulnerability. Kata sandi juga dapat kita katakan sangat umum karena mudah dimengerti dan digunakan. Tapi sayangnya, kata sandi juga sering kali dapat ditebak, diekspos secara tidak sengaja, dibaca oleh penyadap, atau ditransfer secara ilegal dari pengguna yang berwenang ke pengguna yang tidak berwenang. Maka dari itu, tahap selanjutnya yaitu securing passwords, atau memastikan password kita aman dari serangan lainnya dengan menggunakan hashing aman untuk menghindari keharusan menggunakan sistem Unix dengan merahasiakan daftar kata sandinya. Kemudian ada one-time password. One-time password ini kita dapat menghindari masalah password sniffing atau shoulder sniffing dengan memilih secara acak dan menampilkan satu bagian dari pasangan kata sandi. Contoh dari sistem ini yaitu kita membuat aplikasi password yang random secara sistematis dengan setiap kali kita masuk ke sebuah akun. Jadi password tersebut tidak mudah tertebak. Yang terakhir adalah biometrics. Biometrics ini variasi lain yang pada penggunaan kata sandi untuk autentikasi melibatkan penggunaan ukuran biometrik dengan mendeteksi telapak tangan ataupun akses fisik lainnya, seperti mata, sidik jari, dan juga voice recognition. Kemudian ada implementing security defenses. Sebagian besar profesional keamanan menganut teori pertahanan mendalam,
yang menyatakan bahwa lebih pertahanan lebih baik daripada lebih sedikit lapisannya. Tentu saja teori ini berlaku untuk segala jenis keamanan. Mempertimbangkan keamanan rumah tanpa kunci pintu, dengan kunci pintu, dan dengan kunci dan alarm. Jenis-jenis security defense ini terdiri dari security policy, vulnerability assessment, intrusion detection, virus protection, dan auditing, accounting, dan logging. Yang pertama yaitu security policy. Langkah ini merupakan langkah yang pertama menuju peningkatan keamanan dari aspek komputasi adalah memiliki kebijakan keamanan. Dengan kebijakan ini sangat bervariasi, namun tetap umumnya mencakup apa yang dijaminkan oleh sistem tersebut. Kemudian ada vulnerability assessment. Vulnerability assessment adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan memprioritaskan kerentanan dalam sebuah sistem. Contohnya seperti sistem yang melakukan penilaian kerentanan mencakup, tetapi tidak terbatas pada sistem teknologi informasi, sistem pasokan energi, sistem pasokan air, sistem transportasi, dan sistem komunikasi. Kemudian ada intrusion detection. Mengembangkan sistem dan fasilitas terkait erat dan dengan mendeteksi penyusupan. Deteksi ini akan berusaha untuk mendeteksi penyusupan yang coba atau berhasil ke dalam sistem komputer dan untuk memulai tanggapan yang tepat terhadap penyusupan tersebut. Kemudian ada virus protection. Program antivirus ini merupakan program yang sering digunakan untuk memberikan perlindungan dari sistem dari gangguan luar. Beberapa dari program ini hanya efektif melawan virus tertentu yang diketahui. Mereka bekerja dengan mencari semua program pada sistem untuk pola instruksi spesifik yang diketahui membuat virus. Ketika mereka menemukan pola yang diketahui, maka mereka akan menghapus instruksi tersebut dan mendisinfeksi sebuah programnya. Kemudian yang terakhir ada auditing, accounting, dan logging. Bisa dikatakan bahwa cara ini dapat menurunkan kinerja sistem, tetapi berguna di beberapa area, seperti termasuk keamanan. Dengan mencatat dapat bersifat umum dan atau khusus, semua eksekusi panggilan dapat dicatat untuk menganalisis perilaku program atau perilaku user tersebut. Kemudian ada firewalling to protect systems dan network. Salah satu solusi adalah penggunaan firewall untuk memisahkan sistem terpercaya dan tidak terpercaya. Firewall adalah komputer, peralatan, atau router yang berada di antara yang terpercaya dan tidak terpercaya. Firewall jaringan membatasi akses jaringan antara dua domain keamanan dan memantau serta mencatat semua koneksi yang terhubung ke sistem tersebut. Itu juga dapat membatasi koneksi berdasarkan sumber atau alamat port. Alamat tujuan, port, sumber, atau tujuan. Contohnya seperti misalnya server web menggunakan HTTP untuk berkomunikasi dengan browser web. Oleh karena itu, firewall hanya mengizinkan HTTP untuk lewat dari semua host di luar firewall ke server web di dalam firewall. Warm Internet Morris menggunakan protokol jari untuk membobol komputer, jadi tidak boleh lewat dari firewall tersebut. Kemudian ada Computer Security Classification. Computer Security Classification ini adalah klasifikasi yang diperoleh dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan menetapkan 4 klasifikasi keamanan dalam sistem, yaitu seperti divisi A, divisi B, divisi C, dan divisi C. Spesifikasi ini banyak digunakan untuk menentukan keamanan fasilitas dan memodelkan solusi keamanan. Contoh dari klasifikasi D yaitu divisi D. Salah satu contohnya adalah MS-DOS dan Windows 3.1, di mana divisi D ini mencakup satu kelas dan digunakan untuk sistem yang gagal memenuhi persyaratan dan kelas keamanan lainnya. Divisi D dapat dikatakan merupakan klasifikasi terendah dari semua kategori. Kemudian setelah itu kita mendapatkan contoh yaitu Windows 7.
Microsoft Windows 7 adalah sistem operasi tujuan umum yang dirancang untuk mendukung berbagai fitur dan metode keamanan. Di bagian ini, kita akan memeriksa fitur digunakan Windows 7 untuk menjalankan fungsi keamanan. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut dan latar belakang tentang Windows 7. Untuk keamanan, Windows 7 didasarkan pada gagasan tentang akun pengguna dari Windows 7 tersebut. Windows 7 memungkinkan pembuatan sejumlah akun pengguna yang dapat dikelompokkan dengan secara apapun. Akses ke objek sistem kemudian dapat diizinkan dan atau ditolak sesuai keinginan dari user tersebut. Pengguna diidentifikasi ke sistem dengan ID keamanan yang unik. Saat pengguna masuk ke dalam sistem, Windows 7 membuat token akses keamanan yang menyertakan ID keamanan untuk pengguna. Sehingga ID keamanan tersebut untuk grup manapun yang menjadi anggotanya dan daftar hak intiman apapun yang dimiliki pengguna dapat diakses dari token tersebut. Sekian dari kelompok 9 mengenai proteksi dan security. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.